Al-Haris. Nah, ini putri seorang perempuan ya. Kemudian Juwairiyah menjadi bagian daripada Sabit bin Qais. Nah, Sabit ingin melepaskannya dengan uang tebusan. Nah, kemudian Rasulullah membebaskan daripada Juwairiyah dengan tebusan kepada Sabit bin Qais. Nah, lalu kemudian Juwairiyah menikah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Juwairiyah itu telah merdeka, maka Juwairiyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan pernikahan ini mengakibatkan bahwa para sahabat berpikir bahwa Bani Mustalik itu adalah besannya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian banyak para tawanan yang kemudian dibebaskan. Nah, setelah peristiwa itu ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang muncul dalam peperangan ini. Ialah karena ulah pemimpin munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay bin Sahul dan rekan-rekan ini, mereka terus menyampaikan berbagai macam rumor. Nah, ini mereka terus memberikan sebuah informasi yang memprovokasi umat Islam. Mereka diantaranya bagaimana kemudian agar orang-orang Islam itu menjadi ragu terkait dengan bagaimana ketika berbicara sikoh kepercayaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antara rumor yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay yaitu terkait dengan pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsi. Nah, Zainab al-Jahsi ini adalah istrinya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian Allah menyatakan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Jadi tetap kalau anak angkat itu harus nama ayahnya disebut, bukan kepada nama pengasuhnya. Kalau dulu kan sering Zaid bin Harisah itu seolah-olah bin Muhammad. Nah, tapi kemudian ini ada dalam surah Al-Ahzab. Nah, ayat yang keempat silahkan untuk dibuka ya, surah ke-33. Nah, ini supaya mengetahui kenapa Rasulullah satu menikahi daripada Zainab binti Jahsi ya, padahal itu adalah mantan istri daripada anak angkatnya. Kemudian pada waktu menikah dengan binti Jahsi, nah itu Zainab itu adalah istri yang kelima. Nah, ini juga rumor yang disampaikan oleh orang-orang munafik itu dalam konteks mendegradasi ajaran Islam, menyampaikan sebuah narasi, oh ini kenapa Rasulullah itu menikah lebih dari 4. Bukankah di surah An-Nisa itu ayat 3 bahwa maksimal 4. Tapi kenapa Rasulullah itu sampai menikah lebih dari 4? Nah, kan kemudian Rasulullah itu punya secara keseluruhan istri beliau ada ya 11 ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Karena ini juga sering sekarang ditabuh oleh orang-orang daripada orientalis yang menyatakan seperti tidak konsisten, padahal ada pengecualian untuk Rasulullah Muhammad SAW. Silakan dibuka surah yang ketiga, surah Al-Ahzab. Silakan. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Silahkan untuk di ayat berapa tadi? Ayat yang ketiga dan keempat. Nah, penegasannya di dalam ayat yang ketiga itu wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nah, ini ya, ini bahwa anak angkat itu tidak ada, yang ada itu anak asuh. Nah, jadi kalau dulu kebiasaan orang Arab ketika ada seseorang diangkat, diadopsi kalau istilah sekarang menjadi anak angkat, itu seperti anak kandung. Itu bahkan si nama anak yang diasuh itu kemudian nama bin atau bintinya disematkan kepada ayah angkatnya, nah atau ayah asuhnya. Nah, padahal anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Nah, tetap harus disebut dengan nama ayah mereka. Nah, nanti statusnya juga beda.
Nah, di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 3, Allah menegaskan, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nah, di sini ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minkunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum zalikum qaulukum bi afwahikum. Nah, di sini ya. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah tidak menjadikan bagian seorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Jadi anak angkat itu ini terkait dengan pengurusan anak yatim juga, bukanlah anak kandung. Nah, jadi anak angkat itu adalah anak asuh. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya di rumah Rasulullah itu kan Rasulullah tinggal pertama dengan istri beliau, yaitu Khadijah. Kemudian dengan anaknya Khadijah. Khadijah itu adalah seorang janda. Sebelumnya pernah 2 kali menikah tapi cerai mati. Nah, beliau punya anak juga. Kemudian Rasulullah tinggal juga dengan putra-putri beliau. Nah, kalau yang putranya kan meninggal sejak kecil. Qasim, Abdullah. Nah, putrinya ada 4. Yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Zahra. Ya. Kemudian Rasulullah juga tinggal bersama sepupu beliau yang kemudian menjadi tanggungan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, anak paman beliau, anak Abu Thalib. Kemudian di rumah itu juga ada anak asuh beliau. Nah, waktu itu disebutnya anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah. Dan di rumah Rasulullah juga ada Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman itu adalah yang mengasuh Rasul juga. Ummu Aiman ini dulunya adalah bagian daripada ibu beliau, yaitu Aminah. Nah, jadi di rumah Rasulullah itu seperti itu awalnya ya. Nah, kemudian Zainab binti Jahsi ini adalah sepupu Rasulullah. Ibunya itu bibi Rasulullah, putranya Abdul Muthalib. Nah, pada waktu itu terjadi pernikahan antara Zainab dengan Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini asalnya budak, kemudian merdeka, kemudian menjadi anak angkat Rasulullah. Nah, ini ya dari sisi kemampuan, dari sisi fisik, ya dianggap oleh orang Arab pada umumnya tidak seperti orang Arab yang bangsawan, kira-kira begitu ya. Secara fisikly, dari sisi penampilan, dari sisi wajah, dan seterusnya. Kalau Zainab, ini kan terah Abdul Muthalib. Nah, ini perempuan yang pintar, yang cantik, gitu. Tapi karena Rasulullah Muhammad SAW menikah. Nah, singkat cerita, Zainab dengan Zaid bin Harisah ini menikah. Nah, dalam pernikahannya sering terjadi konflik. Ya, kalau bahasa eh, dalam konteks kualifikasi menikah itu ada istilah kufu ya dalam pernikahan itu. Ya kurang sepupu lah. Nah, maka suka terjadi ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, dan seterusnya. Maka kemudian seringkali terjadi adanya konflik seperti itu. Lalu kemudian Zaid bin Harisah meminta pandangan kepada Rasulullah bagaimana atas situasi ini. Nah, Rasulullah kemudian memberikan nasihat. Zaid bin Harisah juga kemudian pada akhirnya ingin menceraikan. Rasulullah mencoba untuk mempertahankan, jangan kau ceraikan, cobalah dirajut lagi. Tapi pada kesimpulannya bahwa Zaid bin Harisah itu tidak mau sampai kemudian khawatir ada sesuatu yang lebih fatal. Karena bagaimanapun juga kan Zainab bin Harisah itu sepupu Rasulullah. Ya intinya mah ketika menikah pada waktu itu dengan cara yang baik, maka ketika firaq pun dengan cara yang baik. Tapi intinya
tidak mengganggu hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Kayaknya lebih baik selesai sampai di sini, kira-kira begitulah kalau istilah. Nah, kemudian Zainab dengan Zaid bin Harithah itu bercerai, firaq. Nah, ketika cerai, selanjutnya ya kemudian Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menikahi Zainab. Jadi Rasulullah itu ketika poligami itu ada beberapa faktor pertimbangan ya terkait dengan satu, karena memang di situ Rasulullah itu harus mengayomi janda dan anak yatim. Nah, ini kan kaitannya dengan bagaimana mensikapi sahabiah ya, para sahabat perempuan. Ada yang ditinggal wafat karena sedang berjihad ya kan. Ada yang kemudian seperti Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah itu janda punya anak. Kemudian ketika Khadijah wafat, pertama istri yang dinikahi Rasulullah itu Saudah binti Jum'ah, itu juga janda juga, dan itu ditinggal wafat oleh suaminya yang menjadi pejuang. Kemudian ada Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah juga sama, itu banyak anaknya, dan Abu Salamah itu adalah pejuang. Nah, kemudian Rasulullah itu menikah itu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan daripada sahabiah yang ditinggal wafat oleh suaminya yang dalam kondisi janda dan banyak anak. Nah, ada juga pernikahan Rasulullah itu perintah wahyu. Nah, itu wahyu yang memerintahkan. Nah, yang diperintah itu wahyu itu pertama adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi Rasulullah itu pada waktu itu diperintah oleh Allah dalam mimpinya untuk menikahi Aisyah. Yang pada waktu dinikahi, Aisyah itu berusia 6 tahun. Tapi kemudian Aisyah bersama Rasulullah itu ketika sudah di Madinah berusia 9 tahun. Dan 9 tahun pada waktu itu bukan 9 tahun anak sekarang ya yang masih kecil sekali, enggak. Itu sudah cukup itu sudah balik ya pada waktu itu. Nah, jadi Aisyah baru bersama serumah dengan Rasulullah ketika usianya 9 tahun. Nah, itu faktor ilahiyah, itu ada wahyu. Yang kedua adalah Zainab binti Jahsy. Ini juga diperintah oleh Allah pertama untuk menghapus tradisi Arab bahwa anak asuh itu bukan anak angkat. Anak asuh ya anak asuh. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengasuh itu adalah pahala merawat, mendidik, tapi tidak boleh memiliki, tidak boleh mengklaim sebagai ayahnya, sebagai bin atau bintinya. Nah, itu kemudian Rasulullah pada waktu itu nggak mau awalnya, kalau bukan karena perintah Allah. Karena apa? Karena ya khawatir ada sakwa sangka, ada fitnah, ada rumor yang kemudian Muhammad itu tidak tahu diri, menikahi bekas istri anak asuh atau istri anak angkat gitu. Nah, jadi kan Rasulullah berat pada waktu itu. Kalau untuk menikahi Zainab itu karena apa? Karena Zainab itu adalah mantan istri anak angkat Rasulullah. Jai bin Harithah kan masih ada juga. Ini psikologisnya luar biasa pada waktu itu. Nah, inilah bedanya atau apa hebatnya Rasulullah sam'an wa ta'atan terhadap perintah Allah. Karena ini perintah Allah, meskipun mungkin bisa jadi tidak populer atau mungkin bisa jadi difitnah, Rasulullah lakukan. Nah, dasar pernikahan daripada Rasulullah ketika menikahi daripada Zainab binti Jahsy itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Silakan dibuka. Nah, karena turun ayat ini, maka Rasulullah kemudian sam'an wa ta'atan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibaca, dilihat surah Al-Ahzab ayat 38. Silahkan. Dibuka Al-Ahzab ayat 38. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka na'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lahu. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadarum maqdura. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan
menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, jadi berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 38 ini merupakan wahyu perintah Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Maka kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy, seorang perempuan mantan istri anak angkatnya. Ya, dengan surah Al-Ahzab yang tadi 34 itu dihapus bahwa anak angkat tidak ada, menjadi anak asuh. Nah, setelah status itu anak asuh itu diperjelas bahwa perempuan ini adalah anak asuh. Makanya kemudian eh, Rasulullah diperintah selanjutnya untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah kenapa menikahi Zainab binti Jahsy? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-38. Jadi pernikahan Rasulullah dengan istri-istri beliau itu yaitu terkait dengan ini ada yang perintah wahyu langsung dari Allah. Nah, selanjutnya yang ketiga, kaitan dengan kenapa Rasulullah itu istrinya lebih dari 4, itu ada faktor politis, tapi ujungnya untuk kepentingan dakwah. Seperti ini, Zuwairah binti Haris yang tadi kita sampaikan. Nah, itu di Bani Mustalik itu kan tokohnya adalah Al-Haris. Nah, Al-Haris ini kemudian punya putri namanya Zuwairah. Nah, itu kan kemudian untuk dijaga kehormatannya, padahal Zuwairah itu sebagai tawanan perang asalnya, sebagai tawanan. Nah, kemudian oleh tawanan itu dibebaskan oleh Rasulullah karena dia bagian Sabit bin Qais. Nah, setelah dibebaskan, dijaga kehormatannya, kemudian dinikahi. Dan dampak dari itu kemudian juga permusuhan daripada kelompok Bani Mustalik kepada Rasulullah itu menjadi berkurang. Karena bagaimanapun juga Rasulullah kemudian pada akhirnya menjadi besan atau menjadi bagian daripada keluarga Bani Mustalik. Nah, itu ada pertimbangan seperti itu. Nah, termasuk ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, nah itu kan dari Ummu Salamah itu kesananya itu Salama itu bagian daripada klan daripada Abu Jahal. Abu Jahal agak ini juga agak pernah terpengaruh juga untuk ragu-ragu, termasuk ketika untuk menyerang Rasulullah ya, termasuk ketika Rasulullah menikahi Hindun itu Habibah menikahi Habibah itu putri daripada Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu kan pengganti Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika mati di perang Badar diganti oleh Abu Sufyan. Nah, salah satu putri daripada Abu Sufyan yaitu Habibah itu pernah kemudian menjadi istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah itu diantaranya adalah putri Abu Sufyan. Nah, ketika Abu Sufyan itu punya putri menikah dengan Rasulullah, maka Abu Sufyan kan sebagai dalam tanda petik itu mertuanya Rasulullah, itu agak beda juga. Nah, tapi nanti pada akhirnya ada peristiwa ketika menjelang Fathu Mekah, Abu Sufyan itu pernah datang ke anaknya di Madinah merayu untuk bagaimana mempengaruhi, tetapi anaknya berpihak kepada Rasulullah. Yang pada akhirnya kemudian Abu Sufyan itu menjadi Muslim ya, menjadi Muslimah, menjadi Muslim, dan istri beliau juga Hindun juga menjadi Muslim. Nah, anak keturunan Abu Sufyan itu nanti ada Muawiyah seperti itu. Nah, jadi kaitan dengan sangkaan daripada orang-orang munafik yang menghembuskan kenapa Muhammad seperti tidak konsisten dengan Al-Quran dalam surah An-Nisa. Coba baca surah An-Nisa. Tapi ini khusus untuk Rasul ini, bukan untuk yang lain ya. Dalam surah An-Nisa ayat 3, coba silakan dibuka. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 3. Surah An-Nisa, silakan dibuka. Sudah dibuka surah An-Nisa ayat 3? Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad mengandung kebenaran
membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, bukan yang ayat 3, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, ini maksimalnya kan 4. Nah, jadi di dalam surah An-Nisa ayat 3, bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk punya istri maksimal 4. Nah, orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay mengatakan ini kan Al-Quran, kenapa Rasulullah lebih dari 4 gitu. Nah, dia meniupkan seperti seolah tidak konsisten terkait dengan ayat ini. Nah, ini para ulama beda Rasulullah dengan ini berlaku ada kekhususan terhadap Rasulullah dibandingkan dengan kepada kaitannya dengan umatnya. Nah, seperti misalkan dalam konteks zakat, Rasulullah itu tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, tapi kalau umat Islam itu secara umum kan berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian menurut pendapat fatwa Mesir Darul Ifta, jadi kalau di kita kan lembaga MUI-nya Majelis Ulama Indonesia MUI, kalau di Mesir itu Darul Ifta. Nah, Darul Ifta itu lembaga fatwa ulama-ulama yang ada di Mesir itu menyampaikan bahwa kenapa Rasulullah itu mempunyai istri yang banyak, itu istri beliau sampai 11, meskipun ada yang kemudian meninggal ya secara keseluruhan, tapi ketika berbarengan itu ada yang lebih tadi. Tapi karena di antara berbagai alasannya itu, yaitu yang paling sederhana ada 3. Rasulullah itu karena melindungi janda dan yatim yang itu merupakan sahabiah. Jadi sahabat-sahabat perempuan yang ditinggalkan syahid oleh suaminya, yang mempunyai banyak anak, dijaga kehormatannya dan seterusnya, maka dinikahi oleh Rasulullah. Yang kedua, karena memang perintah ilahiyah langsung dengan wahyu seperti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Kemudian faktor pengembangan dakwah seperti tadi, menikahi putra Abu Sufyan, kemudian menikahi Juwairah binti Al-Haris seperti itu. Jadi semua bukan karena hawa nafsu, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan dakwah. Di antara semua istri Rasulullah, yang gadis itu kan hanya Aisyah. Dan Aisyah juga dinikahi kenapa? Ini adalah skenario Allah untuk agar Rasulullah itu mencetak ulama perempuan. Nah kan orang setiap segenap kehidupan Rasulullah itu kan terekam semuanya. Tidak ada satupun tokoh di muka bumi ini yang kehidupan pribadinya terekam semua. Nah, hanya Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah itu terekam semua. Bagaimana cara tidur, bagaimana kemudian ketika di kamar mandi, bagaimana cara makan, termasuk bagaimana kemudian ketika Rasulullah mensyariatkan ketika bercumbu dengan istrinya, itu kan siapa yang tahu itu ya tentu istri beliau. Dan kita ketahui bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah ulama perempuan di mana Aisyah radhiyallahu anha itu menyampaikan hadis itu 2000 lebih. Nah, jadi termasuk 4 besar. Kan yang paling banyak menyampaikan hadis adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, banyak sekali hadis-hadis bagaimana mandi junub dan seterusnya itu adalah diriwayatkan disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini daripada kenapa Rasulullah kemudian diperintah oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha, itu karena Allah menskenario mempersiapkan Aisyah untuk menjadi ulama perempuan, sahabat Nabi, ya, ahlul bait Nabi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian perlu dipahami, diketahui
terkait dengan rekam jejak Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu ketika menikah dengan banyak perempuan, maka istri-istri beliau itu adalah menghormati dan mempunyai sejarah yang bagus semuanya. Tidak ada istri-istri Rasul yang kemudian menceritakan keburukan Rasulullah, tidak ada. Bukan hanya ketika Rasul masih hidup, ketika Rasul telah wafat pun, telah tiada, para istri Nabi, Ummul Mukminin, itu semuanya menceritakan kebaikan Nabi. Nah, kalau di sekarang kan tidak sedikit ya tokoh, dianggap tokoh hebat, tapi dia bercerai dengan istrinya, kemudian mempunyai cerita buruk dari istrinya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya paradoks sekali dengan kalau dilihat dari contoh Rasulullah. Bukan berarti tidak boleh bercerai ya. Bercerai itu sesuatu yang dibenci Allah tapi diperbolehkan. Tapi ini terkait dengan rekam jejak bagaimana kepribadian seseorang dalam konteks memanage, mengatur, mengkondisikan daripada orang yang dia pimpin. Kan keluarga itu adalah sebuah komunitas yang pemimpinnya adalah seorang suami. Nah, jadi kalau kita mau melihat mendetil seseorang, meskipun mungkin orang tersebut bisa jadi ya sukses menjadi seorang bupati dalam pandangan manusia, atau kemudian sekarang akan dianggap sukses ketika dia jadi gubernur umpama, coba cek juga kan kalau dia misalkan berfirok dengan istrinya ada apa? Kemudian ketika istrinya menyampaikan narasi-narasi yang negatif, ini ada apa? Nah, kalau Rasulullah nggak begitu. Semua istri-istri Rasulullah Muhammad SAW itu menceritakan kebaikan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya berkesan terhadap Rasulullah. Inilah begitu mulianya Rasulullah. Jadi kalau misalkan Rasulullah itu orang yang dianggap sukses memimpin, bukan hanya dalam konteks di majelis, bukan hanya dalam konteks sebagai panglima perang, bukan konteks dalam konteks sebagai kepala negara, tapi juga dalam kehidupan rumah tangganya. Semua istri-istri Rasulullah mengatakan baiti jannati ya. Nah ini artinya mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia, menjadi imam, menjadi pengayom, menjadi pelindung. Ini bahwa beda sekarang dengan orang-orang yang hari ini kemudian menjadi pemimpin. Nah seperti itu. Nah ini saya sampaikan terkait dengan ini supaya kita pahami karena serangan orang-orang orientalis dan musuh-musuh Islam orang-orang munafik seringkali memframing terkait dengan kenapa Rasulullah menikahi Zainab. Bahkan ada yang memfitnah, menskenario enggak begitu. Justru kalau Zainab selesai, inap, cukup, sudah kholas bahwa beliau menikahi Zainab itu perintah Allah. Itu faktor ilahiyah. Seperti Rasulullah menikahi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu langsung Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, seperti itu. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan sebagai bagian daripada penguat di musim ahli fitnah ini ya. Jadi kalau misalkan ada isu rumor yang menimpa para ulama-ulama yang kita anggap istiqomah, nah itu tentu kita harus cek cross check dulu. Jangan sampai kita difitnah mendapatkan menjadi orang yang korban konsumsi fitnah. Nah, sekarang kan di media sosial dengan mudah, dengan gampang, dengan latah orang memframing tanpa bukti, orang kemudian menjas tanpa dasar. Nah, kita harus hati-hati. Karena salah satu upaya musuh-musuh Islam ketika akan menghancurkan kekuatan Islam diantaranya dengan mendegradasi daripada para ulamanya, mendegradasi para pemimpin umatnya. Maka ketika ada isu-isu yang tidak sedap, fatabayanu, harus tabayun, harus di cross check, harus diverifikasi, harus kemudian dipastikan bahwa apakah itu betul terjadi atau hanya merupakan fitnah seperti itu dalam segala aspek kehidupan. Karena orang-orang munafik itu senantiasa beriringan di antara orang beriman dan orang kafir. Dalam surah Al-Baqarah ada 3 golongan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang beriman, itu surah Al-Baqarah ya, ayat 1-5. Ada golongan orang kafir dari surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kemudian orang munafik dari wa minan nasi dan seterusnya dari ayat 8 sampai ayat 20. Jadi kalau Allah menceritakan golongan beriman hanya 5 ayat. Tapi Allah menceritakan orang kafir 2 ayat.
Allah menceritakan orang munafik sampai 13 ayat. Nah, jadi orang munafik itu hakikatnya orang kafir, tapi lebih baik orang kafir karena dia secara zahir seperti orang beriman padahal dia orang kafir seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dipersilahkan kalau ada yang mau disampaikan.